Aku terlempar ke masa lalu? Selamat, tuan rumah terlahir kembali. Sistem memanjakan berhasil terikat. Ada sistem juga? Sistem memanjakan aktif. Dapatkan poin memanjakan yang cukup untuk kembali ke garis waktu 4 tahun lalu. Mengingat tuan rumah memiliki keahlian psikologi tingkat tinggi, secara otomatis mendapatkan kemampuan membaca pikiran. Kamu siapa? Pakai baju apa ini? Sudah bangun. Kenapa pakai baju seperti ini? Ketampanannya jauh lebih tampan dari Yao Mingyuan. Hanya saja wajahnya dingin sekali. Kawan Lincus ya, jangan pikir karena kamu sudah bangun. Aku akan memaafkanmu. Sudah cukup belum ulahmu? Chen Zhou, tenang dulu. Mungkin dia belum sepenuhnya sadar. Tapi kawan Lin, kamu jangan terlalu berani-beraninya melangkahi batas. Lu Chenyo, kamu tidak apa-apa? Kamu kenapa? Kenapa tidur di sini? Bangun, tahan dulu. Aku akan membawamu pulang. Aku sudah menyelamatkanmu. Jika kamu tidak menikahiku, aku akan bunuh diri di depanmu. Lucia, bukan seperti yang kamu pikirkan. Lu Chenyo, kamu mau tidak mau menikahiku? Jika tidak, aku akan bunuh diri di sini. Lucia, dengarkan aku. Lucia. Lucia, tidak apa-apa. Pemilik tubuh ini, dosa apa yang sudah diperbuat? Oh ya, ada kemampuan membaca pikiran. Dengar apa yang dipikirkan si wajah dingin ini. Permainan apa lagi yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Aku sudah mengajukan ke pabrik, 3 bulan lagi kita cerai. Awal yang buruk. Mati lalu jadi wanita pemarah, suami mau cerai. Susah payah dapat sistem, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Kepalaku sakit. Aku tidak ingat apa-apa. Kepalaku sakit. Teknisi Lu, cepat bawa dia ke klinik. Jangan sampai otaknya benar-benar rusak. Masalah perasaan ini, kita pelan-pelan saja. Jangan langsung bicara cerai. Cepat, ayo. Baik. Ayo. Aku bisa jalan sendiri. Suara detak jantung siapa ini? Jangan-jangan. Kenapa jantungnya berdetak cepat? Wanita ini benar-benar. Sudahlah. Anggap saja sebagai toleransi terakhir sebelum bercerai. Selamat tuan rumah, berhasil memicu kemampuan membaca pikiran. Poin sayang 5, progres saat ini 500. Jika sudah 100 poin, bisa kembali ke zaman modern. Begitu rupanya. Membaca pikiran butuh kontak fisik untuk dipicu. Sistem, bagaimana cara mendapatkan poin sayang ini? Asalkan tuan rumah bisa mendapatkan hati Lu Chenyo, dapatkan simpatinya, maka poin akan cepat terkumpul. Mendapatkan hati Lu Chenyo? Ini terlalu merepotkan. Kita hampir bercerai. Sudah berapa lama kamu berbaring di pelukanku? Aku agak lemah. Aku akan menunggu kalian berhasil. Wah, kakak Dewi, cantik sekali. Apa dia juga ikut denganku? Terbang melintas waktu? Kakak Dewi, bolehkah kamu memberiku tanda tangan? Ini tidak demam? Ngomong apa sih? Pak Lu. Istri hanya mengalami benturan di kepala, sedikit kehilangan ingatan. Istirahat beberapa hari akan membaik. Kamu ikut aku untuk mengambil obat. Baik. Terima kasih Dr. Wang. Baik, bukan kakak Dewi. Tapi cantik sekali, sangat mirip. Cuma bisa menggunakan uang untuk mengikat pria. Kasihan sekali. Bailu. Kakak Chusha, bagaimana? Ajaranku untuk memaksa dengan ancaman mati. Apakah berhasil? Kakak Chen Zhou sudah melunak. Dia baru saja menggendongmu masuk, kami semua melihatnya. Nasibmu besar, menabrak pohon tidak mati. Kakak Chen Zhou masih menggendongnya masuk, membuatku kesal. Tapi tidak apa. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Ternyata, tatapan penuh perhitungan ini sama saja. Bailu di dunia ini juga sama saja. Kakak Chusia, aku akan mengajarimu trik lain. Kakak Chen Zhou, Peling Saka makin mega. Kamu bisa pergi ke koperasi untuk membelikannya sedikit, memanjakannya. Setelah memukul. Beri hadiah manis, nanti dia pasti akan menyerutamu. Lu Chen Zhou alergi manga. Kalau makan pasti masuk rumah sakit, nanti lihat dia tidak akan membensimu. Bohong. Lin Chusia, kamu gila. Aku dengan tulus mengajarimu, sayang, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Ketika seseorang berbohong, matanya akan secara tidak sadar melirik ke kanan atas. Dan aku tahu, dia alergi mangga. Kamu bagaimana kamu tahu? Kenapa dia tidak boleh tahu?
Kakak Shenzhou, lahat leja. Aku dengan tulus menjenguknya, menghiburnya, tapi dia malah tanpa alasan yang jelas memukulku. Tahu dia suka memukul orang, masih juga mendekat untuk dipukul. Pantas saja. Ayo, pulang. Berantakan sekali, pemilik sebelumnya tidak pernah membereskan rumah. Itu adikku Lu Xinghe. Dia memiliki autisme ringan, tidak suka berbicara dengan orang lain, dan lebih tidak suka disentuh orang lain. Ini. Kamu kehilangan ingatan, urusan sebelumnya tidak akan kuhitung. Masih ada urusan di pabrik, aku harus kembali. Ingat, aku tidak peduli bagaimana kau bertingkah, tapi jangan ganggu Xinghe lagi. Jika aku menemukan kau menyusahkannya lagi, kita langsung cerai. Pemilik aslinya ini, hidupnya berantakan seperti ini. Jorok dan kasar, bahkan menyiksa anak, awal cerita ini. Benar-benar mode neraka. Tapi, anak autis di zaman ini seharusnya lebih sulit. Demi poin, aku harus berubah. Mendapatkan simpati Lu Zhenyo. Baru bisa bertahan di keluarga ini, tapi yang paling mendesak adalah merombak kandang babi ini, kalau tidak, si kecil tidak tahan. Aku pun bisa gila. Nah, baru seperti rumah. Ya ampun, siapa ini? Ini. Gaya apa ini? Bencana. Tidak bisa, harus diubah. Sempurna, ini baru Lin Chuxia. Seharusnya seperti ini. Segar, rapi. Dengan sedikit gaya, poin-poin, cepat datang ke sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tolong, suasana yang canggung dan aneh ini. Selamat tuan rumah, berhasil melakukan kontak intim dengan target. Poin saya yang 10, progres saat ini 15/100. Bukan 10 poin, poin ini. Sepertinya tidak terlalu sulit didapat. Ini. Semua kau yang membereskannya? Iya. Aku lihat terlalu berantakan, jadi aku membereskannya. Sampai pinggangku hampir patah. Wanita ini berubah. Makanlah. Wangi sekali, dari kantin pabrik. Aku sengaja minta koki masak, cepat makan. Iya, tunggu sebentar. Lihat ada bahan-bahan ini di rumah. Jadi aku buatkan kue untukmu dan Xinghe, ini. Kue? Kau bisa membuat kue? Banyak yang bisa kulakukan. Ini Bibi Liu, Jiwang, kalian ini ngapain? Aku tidak bisa menerima ini. Pak Lu, masalah pekerjaan suamiku kemarin. Terima kasih ya, jangan sungkan. Iya, cepat terima saja, lihat sehari-hari. Benjamin Kessel-Kesselen, kau berikan ke warga komplek. Sedikit kami ini, jangan ditolak. Jiwang, Kakak Shenzhou, Teramala ini. kamu datang untuk apa? Aku datang melihat kalian. Bocah ini pura-pura saja. Bukannya kamu bilang ingin membuka klinik? Butuh bantuan kakak Lu, terus bilang mau menjenguk. Niatmu ini, berbelit-belit, mana ada pria yang mau sama kamu? Lin Chuxia, kamu tertawa apa? Soal buka klinik, ajukan sendiri ke atasan. Aku tidak bisa membantumu. Kakak Shenzhou, kamu masih menangguh API? Diam semua. Jangan khawatir, kakak di sini. Ya ampun, tadi itu apa sih? Kacang itu langsung keluar dari tenggorokan anak itu. Iya, seram sekali. Chusha, kamu pakai Kara APA? Ajaib banget. Untung saja berhasil. Bisa jadi kamu sengaja taruh kacang itu di kue,
lalu menyelamatkan Singhe. Main sandiwara sendiri, cuma ingin pamer. Kok bicaranya tidak enak begitu? Tadi siapa yang panik bawa ke rumah sakit? Kalau bukan Cusia yang cepat tanggap. Kalau sampai ke rumah sakit, mungkin anak itu sudah. Ini metode Heimlich, khusus untuk tersedak. Saat saluran napas tersumbat. Kalau ada yang tersedak dan sulit bernapas. Pakai metode ini, bisa menyelamatkan nyawa. Bisa untuk orang dewasa maupun anak. Wah, bagus sekali. Metode ini bagus. Lebih efektif dari dukun. Kawan Cusia, kamu sangat berpengetahuan. Iya, kakak Lu. Istri kamu hebat, berpendidikan dan mengerti seni. Di saat kritis sangat berguna, lebih baik dari yang hanya bisa bicara. Selamat Tuan Roma. Berhasil menyelamatkan tokoh kunci Lu Singhe. Menunjukkan kemampuan dan mendapat pengakuan, poin kasih sayang I20. Progres saat ini 35/100. Menyelamatkan orang memang memberi poin besar. Ini seharusnya. Kalau ada kejadian serupa, bisa pakai metode ini. Singhe pertama kali dekat dengan orang lain. Kali ini. Terima kasih. Singhe sejak lahir menderita autisme, tidak pernah bicara. Tetangga memanggilnya bisu. Setelah orang tuanya meninggal, aku selalu membawanya. Ini pertama kalinya. Dia dekat dengan seseorang. Tenang saja. Aku akan merawat Singhe dengan baik. Dan autisme. Aku bisa menyembuhkan. Apa katamu? Kau bisa menyembuhkan Singhe? Lin Cusia, kau sadar apa yang kau katakan? Berapa banyak dokter dan ahli yang tak bisa berbuat apa-apa? Bagaimana kau bisa menyembuhkan? Aku pernah belajar psikologi, aku yakin. Psikologi, omong kosong. Apa bedanya dengan penipu Qigong? Itu, aku beritahu kau. Aku tak akan membahayakan Singhe. Psikologi adalah ilmu yang sah, hanya belum populer saja. Nanti, aku akan buka klinik konsultasi psikologi di kompleks keluarga. Nonsen. Kau benar-benar gila. Sudah larut, cepat istirahat. Aku pasti akan menyembuhkan Singhe. Singhe sedang menggambar apa? Roda penggerak D1 sama dengan 50 mm. Roda yang digerakkan Z2 sama dengan 30, rasio kecepatan I sama dengan 1,5. Halaman hidrolik 2. Kesesuaian langkah batang hidrolik, kesalahan lebih besar atau sama dengan 0,5 derajat. Aku mengerti. Kau sedang mencari apa? Cepat bantu aku cari beberapa suku cadang mesin yang rusak. Seperti bantal ini, rantai, roda gigi besar kecil. Dial yang rusak, delel, semuanya bisa. Untuk apa kau butuh barang-barang ini? Kau mau tidak menyembuhkan Singhe? Tentu aku ingin Singhe sehat. Tapi jika kau melakukan eksperimen buruk pada Singhe, aku tak akan memaafkanmu. Mengerti, mengerti, cepat cari cara menyembuhkan Singhe. Ah. Ini. Bisa menyembuhkan Singhe. Diagnosis awal, Singhe hanya mengalami keterlambatan dalam sistem bahasa dan persepsi. Cara berkomunikasinya berbeda dengan orang biasa. Langkah ini bisa membantunya meningkatkan persepsi lebih lanjut dan pengalaman taktil. Hanya dengan ini? Skuter untuk melatih vestibularnya bisa membantunya merasakan keseimbangan tubuh dengan lebih baik. Dan papan pasir besi untuk meningkatkan taktilnya. Ini disebut desensitisasi taktil. Lalu untuk apa takometer ini? Ini penerjemah dibuat khusus untuknya. Cara komunikasi yang unik. Kedengarannya agak masuk akal. Tapi tidak logik. Insinyur Lu yang hebat pun ada kalanya tidak bisa. Aku. Emosi target berfluktuasi, poin sayang 5. Progres saat ini 40/100. Aduh, ini juga bisa. Asalkan kamu tidak menyakiti Singhi, aku anggap kamu menemani Singhi bermain. Ada urusan di pabrik, aku pergi dulu. Aku akan membuatmu merasakan kemampuan ahli psikologi. Singhi, sini, aku ajari kamu. Ini. Untuk. Ingat ya. Coba. Singhi, kamu hebat, sekarang di dalam pasir ada mur kecil yang mengkilap. Bisa bantu kakak mencarinya? Seperti berburu harta karun. Berada di alam, ditambah dengan perawatanku.
tidak hanya bisa menstabilkan emosi, efeknya juga akan jauh lebih besar. Lin Chuxia. Ini sedang apa? Aku. Aku menemukan murnya. Xinghi, wah dia bicara. Astaga. Astaga, benar-benar bicara. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang bisu ini bicara? Wanita ini menggunakan sihir APA? Benar-benar efektif. Aku menemukan, dia sangat tertarik dengan mesin. Buku panduan ini, dia sudah membacanya ratusan kali, mungkin sudah hafal. Aku membuat beberapa penemuan, beberapa mainan kecil. Wah bagus sekali, ya? Xinghi. Dia mau berinteraksi denganku. Ini. Maksudnya, ini untukmu. Kakak. Kakak. Kakak dengar. Dewa penyembuh, kawan Lin Chuxia. Kamu benar-benar Dewi penyelamat keluarga kami. Lebih sakti dari dewa di kuil. Mendapat kepercayaan penuh Lu Xinghi, terobosan emosional. Poin sayang 30, progres saat ini 70/100. Apa aku akan segera kembali ke zaman modern? Untuk ada kemampuan membaca pikiran, bisa mengubah isi. Ini benar-benar kerja sedikit bapaknya. Dokter ajaib apa sih? Kayaknya cuma kebetulan aja. Seorang bisu kami sudah gigi, tiba-tiba saja. Ini pasti semacam ilmu hitam. Jangan sampai kalian tertipu. Bodoh itu bukan salahmu, tapi kalau sampai memalukan, itu baru salahmu. Lin Chuxia, jangan terlalu cepat senang. Sudah, tidak ada masalah lagi. Semuanya boleh bubar. Xinghi, kamu hebat sekali. Ingat, ini. Ini artinya aku ngantuk. Ini artinya hai. Chuxia. Ada apa? Terima kasih. Ambang emosi target terpenuhi, poin sayang 30. Progres saat ini 100/100. Peringatan, energi meluap. Jalur kembali ke dunia modern dipaksa dibuka. Hitung mundur. Apa yang terjadi? Sistem, hentikan sistem. Jalur terbuka. Katakan setuju, Kak Lin. Katakan setuju. Aku kembali. Selain gaun pengantin ini, tak punya apa-apa lagi. Yong Yuan, segalanya yang kau miliki didapat dengan mengisap darahku. Saatnya membayar hutang di kehidupan ini. Aku mau nikah sama kepala kamu. Terdeteksi keinginan balas dendam yang kuat. Sistem balas dendam dunia modern diaktifkan. Penolakan lamaran berhasil. Muka ditampar sukses, poin balas dendam 30. Progres saat ini 30/100. Wah, aku bisa cepat kembali. Ya, mengingat host sebelumnya mendapatkan 100 poin sayang. Di dunia modern, bisa menukar dengan sistem untuk mendapatkan barang apapun yang ada di waktu sekarang. Barang nyata apapun. Ini bagus. Pasti sangat berguna. Selain itu, kemampuan membaca pikiran ditingkatkan, bisa dipaksa dikeluarkan. Suara hati target tertentu. Sentuh barang kunci, bisa membaca fragmen memori terkait. Ini bagus. Terasa seperti punya jari emas. Sia-sia, kamu tidak enak badan? Tadi kan bilang mau mencintaiku seumur hidup? Ada apa dengan perempuan ini hari ini? Dia adalah pohon uangku di masa depan. Jangan sampai lepas dari kendaliku. Bagus, Yong Yuan. Permainan dimulai. Lin Chuxia hari ini, kok seperti orang yang berbeda ya? Iya, biasanya dia selalu ingin nempel terus sama kakak Yo. Hari ini kok selalu berlawanan dengannya. Lin Chuxia, kamu nggak mau menerima lamaran. Kakak Mingwan saja sudah cukup, kok malah memukulnya? Di kehidupan sebelumnya, kalian sudah berkomplot sejak lama, menipu uangku. Sekarang aku tidak akan memenuhi keinginan kalian. Kakak Ming Yuan. Panggilannya mesra banget. Apa, kamu juga mau kena tamparanku? Lin Chuxia ini Hilya? Kakak Xia, aku tebak, kamu punya alasan tersembunyi ya? Wanita, lihat aku tidak menusukmu mati. Aku cuma tidak suka sikapmu yang sombong ini. Kakak Chuxia, aku kasih tahu,
Aku punya masalah. Lin Chuxia, kamu kenapa cari gila? Bailu depresi, kenapa kamu memprovokasinya? Aku memprovokasi? Siapa di sini yang tidak lihat? Siapa yang mulai duluan? Punya masalah bisa seenaknya menyakiti orang? Kamu hari ini makan obat yang salah ya? Kenapa selalu melawan? Aku dan Lulu. Lulu, panggilannya manis banget ya. Kakak Minyuan, aku tadi ngapain ya? Aku cuma tidak ingin dia menyakitimu, makanya aku lakukan itu. Kakak Xia, kamu baik-baik saja kan? Lin Chuxia, kamu layaknya? Bailu itu pikirannya sangat polos. Mana mungkin dia mau menyakitimu? Iya, rasa bunga teratai palsu, cocok banget sama pria brengsek. Benar-benar pasangan yang cocok. Kamu. Sia-sia, kamu hari ini kenapa sih? Bukannya kamu selalu bilang, ingin menikah denganku? Baiklah, hari ini aku melamarmu. Tapi kamu bersikap seperti ini. Very aku penjelasin yang besar aku. Apa yang harus aku jelaskan? Kenapa kamu melamarku? Kamu sendiri tahu jawabannya. Sia-sia, apakah aku ada? Yang membuatmu marah? Kalau mau, kamu bisa memaki atau memukulku. Asalkan kamu memaafkanku, aku pasti berubah. Sistem memutar suara hatinya. Wanita ini gila ya? Kalau bukan karena Dia bisa membiayai bisnisku, wanita sok suci seperti dia. Lulu jauh lebih feminin darinya, 100 kali lipat. Rasanya, Itu suara Yao Mingyuan. Tadi itu seperti suara hatinya. Pria brengsek. Ternyata lamarannya cuma untuk uang kakak Lin. Munafik. Berlagak baik, HMPH. orang-orang bodoh aneh ya. Siapa yang main-main? Wanita Lin Chuxia ini. Apa yang terjadi hari ini? Dia adalah satu-satunya harapanku untuk bangkit. jangan sampai dia kabur. Aku harus segera menenangkannya. Dasar bodoh, ribut apa? Lin Chuxia. Dia adalah satu-satunya sumber uangku. Kalau kabur, aku bunuh dia. Kakak Mingyuan, jangan bicara lagi. Apa yang ada di pikiranmu? Mereka sudah mendengarnya. Brengsek, pergi. Ini tidak mungkin. Aku tidak mengatakan apa-apa. Pasti ada orang yang meniru suaraku. Menggunakan teknologi ini untuk menjuruskanku. Yong Yuan, hentikan permainan munafikmu. Kenapa kau mendekatiku? Kenapa kau memaku? Bukankah kau hanya ingin harta dari ibuku untuk membantumu berbisnis? Kau dan adik baikmu, Bailu, sudah lama sekali. Kau menipu aku, sekarang mau menipu diriku. Tidak mungkin. Yao Mingyuan citranya hancur. Adegan kehancuran besar. Poin balas dendam 30. Progres saat ini 60-100. Kau memfitnah. Aku dan Lulu. Tidak. Aku dan Bailu bersih. Kenny cara kiri. Lagi pula, dia depresi. Ada gangguan emosi, dulu pernah menyelamatkan nyawaku. Dia adalah penyelamatku. Aku merawatnya. Itu hal yang wajar. Kakak Chuhia, aku tahu kau membenciku. Ini salahku. Tapi aku hanya ingin berada di samping kakak Mingyuan. Untuk membalas budi. Aku tidak punya niat lain. Bailu terlihat sangat memprihatinkan. Ya, Dia bermasalah. Senior Lin, berlebihan seperti ini tidak baik. bermasalah? Kalau bermasalah sinaknya melukai orang dengan pisau? Lin Chuxia, kau keterlaluan. Bailu depresi. Dia cari caranya. Kalau hari ini. Ada apa-apa terjadi padanya, kau adalah pembunuh. Kakak Mingyuan, aku sakit sekali. Kakak Mingyuan. Dia ingin membunuhku. Lihat, ini laporan medisku. Ini obatnya. Dokter bilang, kadang aku memang tidak bisa mengendalikan perilakuku. Tapi aku tidak sengaja. Saya juga layaknya. Lin Chuxia jahat sekali. Tidak hanya menghina dan memfitnahku di depan umum, tapi juga sengaja memprovokasi dan memukul teman yang bermasalah dan malang. Sungguh keji. Benar atau tidak, lihat saja. Lihat saja, tertulis jelas hitam di atas putih. Ini dari rumah sakit kota. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Bailu, kau tidak bermasalah. Laporan medis ini palsu. Obat Obat yang dia minum cuma vitamin dan tepung. Astaga, ini beneran tepung. Gimana Lin Chuxia bisa tahu? Ini terlalu ajaib. Apaan sih? Ini cuma bubuk obat. Lin Chuxia, jangan keterlaluan. Obat Lulu semuanya dari rumah sakit resmi. Berdasarkan apa kau menuduh? Cuma modal 1 butir bilang ini tepung? Bukti tidak cukup. Rumah sakit resmi? Teknik memalsukan cap bagus juga. Soal obat ini. Kapsul asli punya rasa pahit yang khas. Cium deh, ada nggak? Obat ini cuma ada bau tepung dan vitamin B. Beneran? Nggak ada bau obat sama sekali. Cuma bau tepung. Vitamin B aku makan tiap hari. Ini rasanya. Masih nggak terima? Ayo kita tunjukkan ke semua orang. Apa yang sudah kalian, pasangan serigala ini, lakukan. Sistem, gunakan 100 poin sayang. Untuk menukar rekaman CCTV HD semua kejahatan Bailu. Perintah dikonfirmasi. Poin sayang berkurang 100. Rekaman CCTV berhasil ditukar, mulai disebarkan. Dengan rekam medis palsu dan obat palsu ini, siapa berani macam-macam denganku? Perempuan. Berani lapor ke guru ya? Tunggu saja nasibmu. Lulu, katakan. Aset di Tangon Lin Chuxia. Kapan kita bisa dapatkan? Wah, jangan buru-buru. Setelah kau menikah dengannya, uangnya akan jadi uangmu. Kalau nggak bisa, ya, kita cari cara untuk menghilangkannya secara tidak sengaja.
Pasien melukai orang secara tidak sengaja juga mungkin terjadi. Setelah dia mati, uangnya secara otomatis jadi Milik suami sah seperti kamu. Luluku memang pinter. Tenang, begitu uangnya didapat, aku langsung cerai dengannya. Ini. Beijing Gan. Dasar iblis. Memasukkan rekam medis. Ganti obat palsu. Ngerjain teman. Rengkanap Yinu orang antak harta. Seret ke kantor polisi. Hancur, masa depanku, uangku, semuanya lenyap. Berhasil mengungkap kejahatan mereka, memicu kemarahan publik. Poin balas dendam 40. Progres saat ini 100. Lin Chuxia, kau yang menghancurkanku. Perhatian, jalur kembali ke era 90-an dipaksa dibuka. Hitungan mundur. Lin Chuxia, kau nggak mau aku hidup. Kau juga jangan harap bisa hidup. Akin Qatar kau ke neraka. Jalur stabil, transmisi dimulai. Poin sayang U5. Maaf tadi. Aku kira kita sedang. Ah, tidak apa-apa. Syukurlah kamu sudah bangun. Kemarin kamu tiba-tiba pingsan, aku sangat kaget. Oh tidak, maksudku Singhe sangat khawatir. Detak jantung target terus melebihi batas, emosi sangat tidak stabil. Poin sayang 5, progres saat ini 30-100. Sistem bodoh ini malah nambahin poin di saat seperti ini. Mengenai rencanamu sebelumnya untuk membuka klinik konsultasi psikologi. Aku sudah mengajukan permohonan ke pabrik. Benarkah? Iya, pimpinan pabrik perlu mengevaluasi kualifikasimu. Besok ada ujian kualifikasi di luar ruangan di Danau Rusa. Dr. Wang dan Direktur Dongfang akan mewawancaraimu, jika lulus. Bisa langsung resmi buka praktek. Baik, terima kasih. Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Tidak apa-apa, persiapkan dirimu dengan baik. Hihi, gemes banget. Ruchenyo. Sudah larut masih belum tidur. Kenapa minum alkohol sebanyak ini? Pabrik sedang dalam masa transisi. Tanggung sendiri untuk ruginya. Ada pesanan mesin baru yang tertahan. Pasar tidak terbuka, rantai pendanaan hampir putus. Ratusan pekerja menunggu untuk makan. Tidak bisa tidur. Ayo, bersandar di sini. Apa? Bersandar di sini, tutup matamu, ikuti arahan saya. Aku akan mengajarkanmu teknik pernapasan mindfulness. Baiklah, ikuti suaraku, tarik napas dalam-dalam, hirup. Bayangkan udara segar memenuhi paru-parumu. Hembuskan. Lepaskan semua tekanan dan kekhawatiran bersama udara kotor. Jangan pergi. Ayah ibu, aku pasti akan merawat Singhe dengan baik. Kalian bisa pergi dengan tenang. Kehilangan orang tua di usia muda, membesarkan adik sendirian. Bahkan dalam kondisi sesulit ini masih bisa kuliah di Uni Soviet. Kembali ke tanah air dan berkontribusi untuk industri. Kamu benar-benar sudah menanggung banyak hal. Singhe, kamu kenapa ada di sini? Gemes banget. Wah, kamu hari ini kelihatan lebih segar ya. Tidak insomnia lagi. Tadi malam minum vodka berapa banyak sih? Keluar masuk. Aku sudah baik.
Suaranya lebih efektif dari vodka. Kakak ipar sudah menyembuhkan insomnia kamu. Oh iya bos, bagian penjualan melaporkan. Jalur penjualan ke Rusia mungkin bisa dibuka. Kalau siang nanti kita ada waktu. Siang nanti kita pergi ke Danau Rusa. Oh Oak. Untung masih sempat, salah Lu Chenju ini. Pemain malah tidak membangunkan aku. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah rapat penilaian kualifikasi klinik pabrik mesin merah. Peserta penilaian ada 2, yang pertama adalah Bailu. Dan yang satu lagi adalah Lin Chuxia. Kawan Lin Chuxia, aku dengar tentang pengobatanmu belakangan ini. Tapi untuk membuka klinik baru di pabrik mesin ini, masih butuh keahlian sungguhan, tapi aku yakin padamu. Tenang saja Direktur Wang. Aku pasti akan berusaha keras. Direktur, Lin Chuxia tidak punya latar belakang pendidikan. Tidak punya pengalaman, atas dasar apa dia? Biar kita lihat kemampuannya, bukankah dengan mengadu kita akan tahu? Dokter Wang akan mengumumkan aturan penilaian. Penilaian ini dibagi menjadi wawancara pengetahuan profesional dan praktik diagnosa, kalian berdua akan melakukannya bersamaan. Di bawah pengawasan semua anggota klinik dan warga. Pemenangnya akan mendapatkan Hak untuk membuka klinik baru di pabrik. Baik, sekarang aku umumkan. Ujian kualifikasi dimulai sekarang. Kawan Lin Chuxia, jelaskan mengapa kamu membuka ruang konseling psikologi ini. Kakak Dewi, oh bukan Dokter Wang, saudara-saudara sekalian. Tubuh bisa sakit, hati juga bisa, kecemasan, depresi, trauma. Penyakit tak terlihat ini sama seperti flu demam. Sama pentingnya, ini menyangkut produktivitas, lebih menyangkut cara fisik awal kerja, aku bisa membantu dengan cara. Dan terapi ilmiah, membantu semua lebih ringan. Omongannya lebih indah dari nyanyian. Penyakit psikologi apa? Menurutku ini racun kapitalis, mencemari pikiran. Kita kaum pekerja ini, pikiran paling murni. Hanya kamu yang mau istimewa, mau menipu uangnya? Mempelajari jiwa manusia. Ilmu jiwa, bukankah itu psikologi? Peduli pada jiwa dan kesehatan mental pekerja. Kok bisa disebut racun? Perkataan memesak aku. Sekarang kita mulai sesi tanya-jawab pengetahuan profesional. Pertanyaan pertama, apa itu masalah psikologis? Apa bedanya dengan masalah pikiran? Apa ini? Apa bedanya kedua hal ini? Kamu meragukan pabrik kami? Secara sederhana, masalah pikiran adalah masalah perilaku yang muncul dari pikiran, perlu diperbaiki. Sementara masalah psikologis adalah masalah kesehatan mental. Perlu metode profesional untuk menyesuaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa itu terapi perilaku emosional rasional, Alice? Kawan Bailu, kamu jawab dulu pertanyaan ini. Kawan Chuxia. Terapi perilaku emosional rasional. Teorinya, kawan Lin Chuxia sangat hebat. Dia tidak hanya menguasai teori profesional, tapi juga bisa menjelaskan dengan mudah dipahami. Baik, sekarang saya umumkan sesi tanya-jawab pengetahuan profesional. Lin Chuxia menang. Akan dilanjutkan dengan ujian praktik diagnosa, kawan Bailu. Terus semangat. Diagnosa praktik adalah keahlianku, Lin Chuxia. Kamu tidak punya pengalaman magang, lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk mengalahkanku. Baik, mulai sekarang. Tolong selamatkan anakku Tian-Tian, sejak kejadian itu. Dia terus seperti ini, tidak makan tidak minum, hanya tersenyum bodoh melihat boneka. Sudah pergi ke banyak tempat, tetap tidak membaik. Ini mudah diobati, rumah sakit kota menggunakan terapi kejut listrik. Cukup distimulasi sedikit, dikasih setrum pasti sembuh, setruman. Tidak boleh disetrum. Lin Chuxia, kamu tahu APA? Jangan menghalangi pengobatanku, Bibi percayalah padaku. Dikasih setrum pasti sembuh, Bailu jangan sembarangan. Mama. Ada reaksi Tian-Tian, kan ku bilang, dikasih setrum pasti sembuh. Tidak mungkin, benar-benar sembuh oleh Bailu. Nasihat baik sulit untuk orang yang sudah ditakdirkan mati. Kasihan gadis ini. Tian-Tian, anakku, kenapa kamu lebih parah? Saya Len.
Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Pergi. Ini, Bibi, ini bisa berhasil? Tunggu saja, dia selalu membawa kejutan. Sistem, tukar gambar si pengkhianat, segera. Menggunakan sedikit poin balas dendam. Penukaran berhasil. Ayo Tian-Tian lihat, ini siapa? Lihat matanya. Mama. Tian-Tianku kembali. Tian-Tian mengenali Mama. Dokter ajaib. Kamu benar-benar dokter ajaib. Terima kasih. Tante, jangan seperti ini. Dia hanya sedang terbebani oleh pikiran. Menangis saja akan membuatnya lebih baik. Kejutan listrik, seperti memberi daya paksa pada mesin yang berkarat. Meskipun mesin bisa berputar, tapi bagian dalamnya sudah rusak semua. Otak manusia bukan mesin bubut yang beku. Temukan simpul masalah dan salurkan emosi. 10 kali lebih aman dan 100 kali lebih efektif daripada kejutan listrik. Kakak ipar ini benar-benar bukan orang biasa, ini juga bisa diatasi. Kamu tidak melihat, dia istri siapa? Kasus penyembuhan yang sukses menunjukkan kemampuan profesional. Poin sayang bertambah 5. Progres saat ini 35/100. Ini juga bisa ditambah. Lin Chuxia, kamu tangga saja. Aku tidak akan membiarkanmu terlalu lama berbangga. Rehabilitasi stimulasi emosional ini 100 kali lebih kuat daripada terapi listrik. Penyakit mental selalu menjadi masalah, Lin Chuxia. Kamu benar-benar hebat. Wah, kakak Dewi memujiku. Turunlah, berikutnya. Aku takut tahun baru. Suara petasan. Takut tahun baru, ya jangan merayakan saja. Hari tahun baru itu, selimuti diri di bawah selimut. Ah, ini bukan penyakit apa-apa. Masih merepotkan puskesmas, menurutku kamu hanya kurang tekad. Bailu, perhatikan sikapmu. Ini adalah veteran perang yang berjasa. Chen-Kian Dahina. Kamrat Sang, ketakutanmu ini tidak biasa. Apakah kamu? Begitu mendengar suara yang mirip ledakan, jantungmu berdebar kencang, sulit bernapas, bahkan masih melihat pemandangan di medan perang. Benar-benar Nona. Bagaimana kamu tahu? Asap mesiu itu, tembakan meriam itu. Kawan-kawan seperjuangan. Ini adalah gangguan stres pasca trauma, disingkat PTSD. Ini adalah reaksi psikologis traumatis setelah mengalami peristiwa ekstrim. Kamrat Sang, jika kamu mau mempercayaiku, kamu datang setiap sore ke tempatku. Jika aku bisa membuka ruang konsultasi psikologi, aku akan membantumu meredakan gejala secara sistematis. Kamrat Lin Chuxia, penjelasannya sangat jelas. Kondisimu kami catat berikutnya. Kamrat Li Xiulan, kamu tidak enak badan di mana? Aku. Aku susah tidur, tidak nafsu makan, lemas seluruh badan. Ah, Kamrat ini, kamu sama sekali tidak sakit, lagi-lagi seperti ini. Kamu hanya kurang istirahat saja. Kamu seharusnya lebih banyak keluar, lari-lari. Lebih banyak berjemur. Kakak Siulan, boleh aku melihat lukamu di tangan? Tidak usah. Psikolog hebat Lin. Mau lihat luka orang lagi ya? Aku dengar-dengar sih. Li Xiulan ini hidup pribadinya nggak benar. Luka di lengannya ini. Mungkin nggak bisa diomongin gampang. Iya, mungkin lukanya gimana asalnya. Benar tuh. Kamrat Bailu, kamu nggak punya bukti. Jangan sembarangan fitnah orang. Ini yang seharusnya dilakukan pekerja medis. Ayo, kakak Siulan, biar aku lihat. Cepat lihat, kenapa ini? Lihat semua, kalau beneran digaruk dipukul, lukanya pasti di muka. Sama tempat yang kelihatan di badan. Dan acak-acakan. Tapi luka kakak Siulan ini, semua di pergelangan lengan. Tempat yang bisa ditutup. Dan arahnya sama, dalamnya mirip. Ini tipikal bekas luka akibat melukai diri sendiri karena depresi. Garis tak kasat mata dari rasa sakit. Dia pakai sakit fisik. Buat lawan sakit hati. Yang dia butuh itu pengertian.
sama bimbingan psikologis profesional. Terima kasih, kamerat. Gak apa-apa, kamu bisa berani maju. Hadapi luka batin, aku bantu kamu. Cih, garis sakit apa sih? Dia nggak sakit kok. Dia cewek, kamu masih aja bantu dia. Kakap, nggak karuan. Pak kepala pabrik, kamu nggak tahu? Orang-orang ngomongin Lin Chuxia gimana? Dia malas-malesan, nyiksa anak lagi. Buat naik keranjang insinyur lu. Nggak tahu pakai cara apa. Mungkin sama kayak buruh cewek ini, ngelakuin hal buruk. Bener sih, Lin Chuxia akan terkenal galak. Kok tiba-tiba bisa ngobatin? Yang sejenis berkumpul, yang sepaham bergaul. Lah, mereka berdua itu sama aja buruknya. Kalian nggak senang lihat orang baik ya? Orang galak kalian omongin. Orang nggak galak, kalian juga nggak biasa. Di mata kalian masih ada orang baik nggak sih? Aku tahu. Biasa di belakangku, kalian juga banyak ngomongin aku. Biasa ngomongin aku, anggap aja hiburan. Hari ini kan acara resmi, 81. Kalau masih ngomong sembarangan, jangan salahin aku kalau galak. Wah, pengen lihat kakak cantik ini marah nih. Sombong apa sih? Cuma ngandelin Pak Kepala Pabrik. Iya, dia secantik itu, kok nggak cari pacar? Mau ngegoda Pak Kepala Pabrik aja kali. Suamimu, kemarin ketemu dia di pinggir kali. Ini semua orang di pabrik tahu. Kamu ngomong sembarangan. Suamiku semalam nggak keluar rumah. Kamu juga tahu ini ngomong sembarangan ya? Dokter Wang benar-benar cantik dan baik hati. Aduh, dalam hidupku. Kalau bisa menikahi Dokter Wang, itu sangat berharga. Ayo pergi. Ujian wawancara, beginikah caranya membiarkan fitnah dan hinaan? Mencemarkan nama rekan? Xiao Liu, kamu tenang saja. Aku akan menangani ini dengan adil dan jujur. Kak Chen Zhou, aku hanya berkata jujur. Semua orang juga bilang begitu. Kak Siulan, lihat mataku, tarik napas dalam-dalam. Santai. Bayangkan, kamu pulang kerja. Siapa yang paling ingin kamu lihat? Anakku, Xiaobao. Mama, aku kangen. Mama, aku lapar. Peluk. Xiaobao. Xiaobaoku. Mama tidak akan pernah berpikir untuk menyerah lagi. Mama akan hidup baik-baik bersamamu. Hidup terus. Semuanya lihat kan? Dia tidak punya kemauannya hanya tertutup oleh kesedihan yang besar yang dia butuhkan sekarang. Adalah dukungan keluarga, lingkungan yang aman untuk curhat. Dan perawatan profesional yang berkelanjutan, bukan setruman atau stigma. Bagus, bicaramu bagus. Praktik dan teori digabungkan, observasi detail, penanganan tepat. Dalam ujian ini, kemampuan profesionalmu dan hati sebagai dokter sangat memenuhi syarat untuk membuka klinik psikologi pribadi. Itu Tidak adil, dia cuma dukun setengah jalan. Kalian semua dibohonginya. Dukun yang lompat-lompat itu tahayul, yang aku bicarakan itu ilmu pengetahuan. Kawan Bailu, aku sarankan kamu banyak baca buku. Tingkatkan kemampuan kerjamu dan moralitas. Selamat, kawan Lin Chuxia. Silakan datang untuk tanda tangan. Chuxia. Baik-baik saja. Tidak. Bai Liu. Kamu sengaja menyakiti orang, perbuatanmu keji. Pabrik akan memberimu hukuman serius. Parati Hatila, bawa dia pergi. Pak Direktur, aku hanya sesaat tergoda. Aku salah. Baiklah, aku umumkan ujian kualifikasi hari ini. Sampai di sini, semuanya bubar. Bubar. Sudah kubilang, anak Chuxia ini, kamu harus baik-baik padanya. Dokter Wang, ayo pergi. Kamu masih di sini ngapain? Ayo pergi. Aduh, baju. Pak Direktur, ini. Ayo kita pulang dulu. Oke. Tadi sangat mengagumkan penampilanmu. Melebihi bayanganku. Lumayanlah. Untung kamu datang tepat waktu. Di depan pabrik ada warung mie baru buka. Mie sausnya enak. Mau coba? Aduh, gimana nih? Kenapa aku merasa suasananya aneh ya? Aku ada sesuatu yang mau kubilang ke kamu. Aduh. Sebenarnya, bukankah kita sudah sepakat setelah 3 bulan kita cerai? Kayak gini. Gak baik deh. Chuxia. Kalau bisa,
Bisakah kita nggak cerai? Kamu bilang apa? Selama ini, kamu perlahan berubah. Aku lihat kebaikanmu padaku dan Singhe. Lihat usahamu untuk konsultasi. Lihat kamu tadi di rapat penilaian, bersinar begitu indah. Iya, nggak cerai. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Seperti suami istri sungguhan. Kamu, mau nggak? Iya, aku mau. Lu Chen-Shou berhasil mengungkapkan perasaan. Ikatan emosional menguat, poin sayang 30. Progres saat ini 0-100, selamat tuan rumah. Selamat datang. Sia-sia, maksudku Dr. Lin. Selamat buka praktik, hebat banget ya. Dokter Jua ini, kedengarannya keren, jauh lebih baik dari dukun yang dulu kita datangi. Bibi Liu, dokter jiwa itu ilmiah, dukun itu cuma tahayul. Itu klinik, kalau ada yang galau. Atau ada yang bikin stres. Bisa datang ke sini untuk curhat. Jangan sampai ketipu tahayul. Dr. Lin, suami saya suka mimpi buruk. Bisa disembuhkan kan? Bisa kok, besok bisa dibawa ke sini. Akan saya periksa baik-baik. Wah, bagus sekali. Iya betul. Kepala. Nah ini dia, kakak ipar buka konsultasi. Di perumahan pabrik, nanti kamu bisa ketemu pas kerja. Tiap hari bisa ketemu, hehe. Dasar banyak bicara. Iya kepala, ini bisa dibilang dapat 2 rezeki sekaligus. Besok pakar dari Rusia datang ke pabrik kita, khusus untuk inspeksi. Kalau puas, kontrak bisa langsung ditandatangani. Bagus sekali. Iya kan? Besok pakar Rusia akan datang. Kesepakatan ini menentukan hidup matinya pabrik mesin kita. Pabrik ini menyimpan setengah jerih payah ayahku. Aku tak bisa hanya dia melihatnya menjadi sejarah. Kalau nanti kamu stres dan susah tidur, cium saja ini. Efeknya sangat bagus. Tuan Ivanov, lihatlah lingkungan di sini. Pemandangan indah, pabrik mesin kami selalu berpegang pada konsep pembangunan hijau, baja yang kami produksi sepenuhnya memenuhi standar. Tidak akan menimbulkan polusi. Saya sangat puas dengan produk dan konsep Anda. Kalau ada waktu hari ini, mari kita tanda tangani kontraknya. Wahahaha, terima kasih banyak. Kawan Ivanov. Gunungnya, sungainya, iya. Maaf. Perutku agak tidak enak, izin duluan ya. Oh maaf, pelan-pelan ya. Tuan, jam tangan Anda. Menyentuh benda penting, memicu fragmen memori terkait. Oh, begitu. Dia baru saja mendapat kabar putrinya meninggal. Tuan Ivanov, tunggu sebentar. Jam tangan Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih, ini berarti segalanya bagiku. Saya mengerti, jaga diri baik-baik. Putrimu adalah malaikat cantik. Wanita tak tahu malu. Baru dekat dengan Lu Chen-Shou. Langsung genit dengan pakar asing di area pabrik. Berani mesra-mesraan, menjijikan. HMPH. Lin Chusha, tangga saja. Akan kubuat klinik konsultasimu jadi ruang pamer. Ada apa? Pesanan pabrik belum terselesaikan? Setelah inspeksi lini produksi oleh Ivanov, dia mengurung diri di kamar penginapan. Tidak makan minum, tidak mau menemui siapapun. Dokter Wang sudah periksa. Katanya sakit hati, tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak mau menandatangani. Kontrak pesanan masih menggantung.
Pabrik punya ribuan ton barang menumpuk, gaji ratusan karyawan. Tidak bisa ditunda lagi. Ajak aku melihat. Kamu, Dr. Wang, dia tidak bisa menyelesaikan. Masalah hatinya, mungkin aku bisa menyelesaikan. Jangan lupa, aku ini bekerja sebagai apa? Ayo. Hem. Pak Direktur, tidak bisa. Pintunya dikunci dari dalam, dipanggil tidak dibuka. Hei, teknisi Lu. Ya ampun, begini tidak bisa, orangnya sudah sakit. Mau tanda kontrak apa lagi? Aku coba. Wah, ini bukan Dr. Lim yang terkenal? Kenapa? Siang dengan ahli. Di wastafel belum selesai ngobrol, malam datang lagi. Untuk diskusi mendalam tentang penyakit? Aku kasih tahu. Trik ngobrol dari hatimu itu. Untuk orang pabrik masih bisa. Ahli asing. Bakal percaya sama kamu? Tolong sampaikan ke Tuan Ivanov, bilang yang tadi di wastafel klinik membantu mengambilkan jam saku. Ini menemuinya. Ingin bertemu. Anda ini? Ini kartu identitas saya. Saya psikolog di sini. Baik. Syok-syokan. Ali asing ITU kino banyak orang. Siapa yang mau peduli sama kamu? Silakan masuk. Hei, Tenang, percaya padaku. Sistem. Tuan Ivanov. Saya sangat memahami kesedihan Anda. Ayo, tutup mata. Tarik napas dalam. Lepaskan kesedihan Anda mengalir bersama musik ini. Perlahan terlepas, perlahan mengalir bersama musik. Perlahan mengalir keluar. Malaikat kecilku. Ayah sangat merindukanmu. Ayah minta maaf padamu. Terima kasih. Natasha pasti ingin selalu sehat dan bahagia. Hidup terus. Dia juga ingin ayah mewakilinya dengan baik. Menikmati indahnya dunia ini. Tapi kenapa kamu membantu aku? Jujur saja, membantumu juga membantu diriku sendiri. Pabrik mesin tempat suamiku bekerja sangat membutuhkan pesananmu ini. Baik, terima kasih. Percayalah, Tuan Ivanov akan membawa mesin-mesin ini pulang. Bisa menyelamatkan lebih banyak anak seperti Natasha. Ok. Dr. Lin memang punya cara. Ivanov tampak senang. Sudahlah. Kau tidak dengar suara dari dalam? Awalnya suara merdu menggoda. Lalu tanjasan merongrong, sekarang tawa terbahak-bahak. Pak Mener, tak khawatirkah? Laki perempuan sendirian di ruangan. Mungkin itu trik rayunya. Kalau tersiar, nama pabrik kita akan hancur. berdusta lagi? Keluar dari pabrik. Bailu, kalau masih bicara sembarangan, kubreskan kau. Mengapa? Mengapa mereka semua? Membela Lin Chuxiao? Pak Mener Dongfang, bagaimana Ivanov? Baik-baik saja? Bagus. Soal mesin dan kontrak pesanan, kami siap tanda kontrak 10 tahun. Sekarang segera, langsung bisa tanda. Sangka? Luar biasa. Ivanov, terima kasih. Berhasil. Pesanan besar tahun. Berhasil. Maaf. Wah, begini saja. Biar rezeki berlipat. Xiao Li, kau masih jomblo kan? Aku belum pacaran. Kulihat. Kau suka Dokter Wang sudah lama. Dia juga. Sepertinya, agak tertarik. Mana mau terima makanan darimu? Setiap hari. Wah, Pak Mener. Wah, ada cerita begini?
Aku saja belum pernah makan masakanmu. Kau terlalu santai. Rupanya harus kasih lebih banyak kerjaan. Kepala. Kupikir kalian berdua cocok. Pria berbakat, wanita cantik. Sengkat Cersei. Di hadapan semua, mulai pacaran. Dewi pun pacaran. Bodoh Senior. Senang tanpa alasan. Aku tak percaya. Selama tanda kontrak. Entah mereka berdua ngapain di dalam. Main gelap. Pak Mener, jangan tertipu. Siang tadi di wastafel. Mereka sudah mesra, peluk-pelukan. Sekarang lama di dalam. Crazy dia. Perempuan jalang, merayu pria buat bantu. Wanita jahat kamu ini. Dia adalah orang yang berjasa padaku. Hari ini, menemukan barang berhargaku. Segera kembalikan padaku. Pantas. Anda punya istri yang baik, ini adalah kekayaan terbesar. Dia di pabrik kalian. Yang paling busuk. Sekarang, kamu harus membuatnya menghilang, jika tidak. Kontrak kita berakhir. Aku. Kawan baru, di otakmu cuma ada hubungan pria wanita. Tak ada yang lain? Menurutku, kamu yang paling perlu ke ruang konsultasi psikologiku. Hati yang kotor, melihat semuanya kotor. Philo. Kamu sengaja memfitnah, menjelekkan rekan kerja, merusak persatuan hidup. Sekarang, aku secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat dari pabrik mesin Hongsing. Batas waktumu besok. Untuk pindah dari perumahan karyawan. Selamanya dilarang melangkah setengah langkah pun. Kepala pabrik, aku tidak berani lagi. Kepala pabrik, maafkan aku. Kepala pabrik, kepala pabrik. Kawan Ivanov, ayo kita rayakan. Baik. Berhasil menyelesaikan krisis besar, mendapat pengakuan tinggi. Statistik poin 30, progres sudah 100. Kalau bisa tinggal di sini selamanya, bagus. Peringatan, perubahan garis dunia terlalu besar. Jalur kembali ke zaman modern. Akan dipaksa debut ke dalam sejam. Pesan ramah, ini mungkin 10 jam terakhir di dunia ini. Tunggu, 10 jam begitu cepat? Sistem, bisakah aku kembali lagi? Maaf, aku juga tidak tahu. Sia-sia, sudah tanda tangan, pabrik mesin selamat. Ada apa? Tidak apa-apa, cuma ingin memelukmu. Terima kasih untuk kali ini, tapi besok. Aku akan pergi ke Moskow bersama Ivanov. Ayo kita jalan-jalan. Baik. Ada apa? Wajahmu pucat, tidak enak badan? Hanya tiba-tiba. Sedikit berat hati. Berat hati meninggalkanku? Sudahlah, aku ke Moskow, tidak sampai seminggu. Cepat kembali. Tunggu aku kembali dari Rusia, aku akan bawakanmu buku psikologi terbaru dan teori sains paling mutakhir. Nanti aku dukung mesin, kamu obati hati manusia. Kami akan bekerja sama, pasti bisa mengelola pabrik mesin dengan lebih baik. Awalnya sangat ingin kembali, tapi sekarang, mendengar gambaran masa depannya, kenapa hati ini terasa sakit? Ini untukmu. Wangi sekali, apa ini? Ini aromaterapi penenang buatanku. Ada lavender dan biji selasih. Ditambah sedikit kulit jeruk kering. Kalau kamu stres atau susah tidur. Atau saat merindukanku, ciumlah ini. Kenapa menangis? Tunggu aku pulang, aku akan ajakmu ke kota. Beli gaun paling cantik, nonton film terbaru. Bukannya kamu bilang ingin mencoba steak di restoran barat? Aku ingat semuanya. Lu Chen-yo, janji padaku. Jangan lupakan aku, apapun yang terjadi. Kamu harus kembali. Aku akan menunggumu. Aku tunggu kepulanganmu, makan steak dan nonton film bersamaku. Kita rawat Singgi bersama, kita perbaiki diri. Bersama-sama. Saluran stabil, memulai transmisi. Baik, aku janji, kita bersama-sama. Cusia. Dewi Lin, kenapa kamu menangis?
Selamat tuan rumah, kembali ke alur dunia asli. Sistem balas dendam diaktifkan, poin balas dendam saat ini 0-100. Poin sayang yang terkumpul sebelumnya bisa ditukar dengan Barang apapun yang ada di dunia nyata. Sistem masih ada. Apakah aku masih punya kesempatan kembali? Kalau begitu, aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Teman-teman, hari ini aku akan membongkar suatu hal. Kalian harus lihat baik-baik. Aku tidak sedih, aku bersyukur ini terjadi sebelum pernikahan. Mengetahui wajah aslinya, hari ini aku akan mengajar langsung. Hadapi selingkuhan dan pria brengsek ini, lihat caraku menghajar mereka. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di pernikahan kami. Selanjutnya aku umumkan, pernikahan resmi dimulai. Mari kita lakukan agenda pertama. Persilakan wanita tercinta dalam hidupku, istriku, Ibu Linchusia, untuk menyampaikan beberapa patah kata. Hari ini, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman di acara pernikahan kami. Aku yakin hari ini semua akan terhibur. Kakak Sia, apa ini persiapan untuk kakak Minyuan? ada vlognya? Sudah aku kirim di grup, kalian bisa lihat. Ini direkam kapan? Cepat tarik kembali. Yongming Yuan Bailu. Satu suamiku, satu sahabatku. Diam-diam selingkuh dan jadi pelakor di belakangku. Pernikahan ini kubatalkan. Dasar brengsek. Berani-beraninya mengkhianati putriku. Hari ini, kau harus memberikan penjelasan untuk putriku. Ibu, kau baik-baik saja, syukurlah. Ibu, video itu palsu, itu rekayasa. Jangan panggil aku ibu. Rupanya kau dan Bailu setiap hari mesra-mesraan. Rupanya sudah lama main serong. Penipu. Membongkar perselingkuhan, balas dendam puas, poin balas dendam 50. Progres saat ini 50-100. Bagus, aku akhirnya bisa segera pulang. Ibu Linchusia. Kami dari tim kriminal Polda. Anda diduga melakukan konseling psikologis yang memicu pasien Li mencoba bunuh diri. Mohon tetap di tempat dan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Pak polisi, jangan-jangan ada kesalahan? Putriku mana mungkin memicu orang bunuh diri? Ibu Linchusia. Menyangkut tuduhan keluarga pasien Li Qiang bahwa Anda memanfaatkan konseling psikologis untuk memicu percobaan bunuh diri, ada yang ingin Anda katakan? Pak polisi, Linchusia ini benar-benar iblis. Dia berselimutkan jubah psikolog, tapi memanipulasi pikiran orang. Saudara terbaikku Li Qiang hampir melompat dari gedung karena pengaruhnya. Kalau tidak kusadari, wah, nyawa lagi yang melayang. Cepat tangkap dia. Betul, dia jago cuci otak. Aku punya bukti di HP. Dia sengaja mencari orang yang lemah mental, HMPH. Benar-benar sampah dunia psikologi. Ibu Linchusia, masih ada yang ingin Anda jelaskan? Memicu bunuh diri? Bailu, kamu yakin? Orang terakhir yang ditemui Li Qiang adalah aku? Tentu saja kamu. Ada rekam medis dan rekaman CCTV. Bailu, tatap mataku. 3 hari lalu, pukul 21.15, di ruang VIP Harbor Cafe. Apa yang kau berikan kepada Li Qiang? Aku memberinya cek 500.000. Dan Sebetol. Halusinogen dosis tinggi yang disamarkan sebagai vitamin. Lalu kau suruh dia saat sesi konseling berikutnya. Bilang Linchusia yang menyuruhnya ke atap. Apa yang kamu bicarakan? Astaga, menyewa pembunuh dan memfitnah. Obat halusinasi, ini pembunuhan. Yongming Yuan. Kamu yakin ini tidak ada hubungannya denganmu sama sekali? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak tahu APA. Sistem, putar isi hatinya. Saya tidak memilikinya. Dicontoh orang yang saya kiri. Untuk menjebak Linchusia dan aset, ya. Saya memindahkan aset Linchusia. Juga tidak boleh dibicarakan. 2 petugas, apakah kalian masih berpikir? Saya bunuh diri? Nyonya Linchusia, apakah Anda memiliki bukti? Saya punya. Sistem, bantu saya temukan bukti mereka. Saya hanya bakti antak membaktikan anak saya tidak bersalah. Shoming Yuan dan Bailu. Berskongkol untuk menjebak anak saya. Ini mereka, memindahkan aset anak saya, dan memasukkan catatan medis Li Qiang, membeli obat halusinasi, catatan ban, dan catatan telepon, juga ini, semua kejahatan mereka. Video pengawasan. Bukti sudah jelas, apalagi yang ingin kalian katakan? Host mengungkap konspirasi inti, bukti kunci muncul. Poin balas dendam 50, poin balas dendam penuh. Pintu kembali ke tahun 90-an terbuka, sedang dipersiapkan.
Akhirnya saya bisa kembali. Tapi, Ibu, senang melihatmu masih di sini, bahkan di tahun 90-an. Percaya ada versi lain dari saya yang menemanimu. Kamu perempuan, mati saja. Ibu, Sia-sia. Ibu, kita akhirnya bertemu lagi, sistem. Kamu akhirnya, tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Nanti, saya urus mesin, kamu urus hati orang. Kita bekerja sama, pasti bisa menjalankan pabrik lebih baik. Poin 0, sistem akan ditutup. Ibu tidak apa-apa, Ibu. Chenyo, ketika kamu membaca surat ini, mungkin saya sudah tidak di sisimu lagi. Jangan tanya kenapa, juga jangan cari saya. Janji 3 hal, makan dan tidur yang baik, seberat apapun di pabrik. Tubuhmu tidak boleh hancur. Jika kantung wangi tidak nyaman, cium saja. Jaga baik-baik ruang konseling psikologi untuk saya. Bantu mereka yang membutuhkan. Ketiga, jaga Singhi baik-baik. Kakak sangat menyukainya. Tentu, bertemu denganmu. Kejutan terhangat, aku juga mencintaimu, Chusia. Melampaui batas, terdeteksi poin sayang 100. Saluran ditutup permanen, tidak bisa. Pemandangan di sini sepertinya pernah dilihat sebelumnya. Lama tidak berjumpa, tuan rumah. Kamu kembali. Ini adalah batas waktu antara era 90-an dan zaman modern. Meski energinya sedikit, tapi cukup untuk membangunkanku. Kalau begitu, apa aku masih bisa kembali? Karena energi tidak stabil, untuk mempertahankan perkembangan garis dunia, tuan rumah mungkin akan kehilangan semua yang dimiliki sebelumnya. Ingatan tentang era 90-an. Apakah akan pergi? Silakan pilih. Ya. Kita, apakah pernah bertemu di suatu tempat?